Halo guys, welcome back to Pape Channel. Di konten sebelumnya kita sudah membahas gimana cara menyambungkan aplikasi Y Connect dengan MFAGio. Di konten kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi Y Connect ini. Jadi simak video ini dari awal hingga habis, like, check this out. Oke, jadi rekan-rekan, di sini aplikasi Y Connect-nya sudah terhubung ke Yamaha Fazio. Ini adalah tampilan awalnya, kamu bisa lihat statusnya connected. Kita mulai dari start menunya, kita mulai dari info kendaraan. Di info kendaraannya ada data-data standar sepeda motor, mulai dari fotonya kita bisa ganti-ganti hingga nomor rangka, tanggal registrasi dan nomor platnya ya. Kemudian ada rev dashboard. Rev dashboard ini kurang lebih adalah panel digital untuk RPM-nya. Kamu bisa lihat di sini saya akan tarik throttle-nya atau tarik gasnya. Nanti dia akan menunjukkan angka RPM yang aktual dengan RPM mesinnya ya. Ya, ini cukup menarik sih. Ya, kita bisa lihat di bawah sebelah kiri ada air temperatur, temperatur udara di intake manifold, kemudian di sebelah kanan adalah water temperatur. Karena Yamaha Fazio ini tidak menggunakan radiator, jadi di bagian water temperatur itu ada angkanya mati ya, 0 ya. Kemudian lanjut ke konsumsi BBM. Di konsumsi BBM ini menurut saya Yamaha Fazio dengan kelas 125 cc termasuk Matic yang hemat ya di kelasnya, dengan tenaga yang kuat juga di kelasnya. Ini kalau saya hitung rata-rata bisa dapat dari 50 sampai 53 atau 52 km per liter. Cukup hemat ya untuk di dalam kota dengan stop and go di kemacetan. Bisa dapat paling tinggi itu bisa 57 km per liter. Kemudian lanjut ke fitur lokasi parkir. Nah, ini adalah fitur ya standar sih, menyimpan posisi parkir kita di terakhir kali waktu kita mematikan sepeda motornya. Kemudian lanjut di fitur berikutnya ada fitur peringkat. Nah, ini adalah fitur tambahan ya, yang untuk menarik kita agar lebih tidak bosan aja dalam berkendara, karena di sini ada diperingkatkan, baik itu peringkat negara maupun juga peringkat seluruh dunia. Jadi pengguna sepeda motor Yamaha yang menggunakan Y Connect-nya di sini bisa beradu poin ya. Poinnya mungkin ini didapat dari jumlah jarak tempuh ya, ataupun poin ekonya, cara dia berkendara selama sepeda motor Yamaha itu terkoneksi dengan Y Connect-nya. Jadi terekam selalu ya kegiatannya. Oke, di fitur rincian berkendara ini fitur yang sangat lengkap, sangat membantu. Di situ ada histori tanggal berkendara, waktu kita berkendara, jarak tempuhnya hingga cuacanya ya, kondisi pada saat kita berkendara dan gaya berkendaranya, mulai dari kecepatan terendah, kecepatan rata-rata hingga kecepatan tertinggi, jarak tempuh, kemudian konsumsi BBM 58,1 kamu bisa lihat di situ, dan ada kecepatan tertinggi juga, kemudian ada RPM rata-rata dan BBM yang terpakai 0,07 liter. Kemudian ada poin ekonya dan sampai besaran derajat throttle-nya saya buka ya, saya gas, dan juga ada rekaman odometer start hingga di posisi terakhirnya. Ini fitur yang sangat membantu sekali. Lanjut kita ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan di sini ada info pengguna. Info pengguna ini berisikan data-data standar lah ya, data-data pengguna pemilik. Di situ bisa kamu lihat dari atas hingga bawah. Kemudian kita cek lagi di rincian berkendara. Di sini memberikan izin bahwasanya aplikasi itu mencatat riwayat berkendaranya ya, si aplikasi Y Connect. Kemudian interval penggantian oli mesin. Di sini kita bisa menyeting pengingat notifikasinya, kita itu mau ganti kilometer oli itu di kilometer berapakah, mulai dari 1000 atau standarnya maksimal 3000 km, atau menggunakan sistem penghitungan durasi atau waktu ya, berapa minggu ke depan. Jadi itu ada dua jenis, kita bisa pilih kilometer atau durasi. Masuk ke bagian pengaturan pemberitahuan, kita bisa menambahkan aplikasi apa saja yang bakal memberikan akses ke layar Yamaha Fazio-nya. Di sini panggilan masuk, semua panggilan masuk bakal masuk ke pemberitahuan notifikasi layarnya. Dan untuk pesan di sini kita bisa pilih tambahkan, saya akan pilih di sini WhatsApp ya, aplikasi-aplikasi yang sering digunakan seperti WhatsApp ataupun Instagram atau juga mungkin sosial media lainnya. Saya akan coba apakah aplikasi ini yang dimana nanti kita akan memberikan pesan ataupun panggilan benarkah terkoneksi tidak ke layarnya. Nah, saya akan coba untuk panggilan telepon biasa. Nah, di sini di layar HP saya sudah masuk panggilan ya.
dan kita akan lihat di layar Yamaha 5G-nya sudah ada keluar ikon telepon ya. Di situ berarti ada notifikasi panggilan. Kemudian kita akan coba lewat WA. Apakah WA juga bisa terkoneksi notifikasinya? Saya akan coba kirimkan pesan ke HP saya dan kemudian layar notifikasi chat atau message ada muncul ya di layar panel 5G-nya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih aplikasi apa saja yang bakal muncul notifikasinya nanti di panel Yamaha 5G. Tapi itu notifikasinya hanya berupa untuk panggilan masuk dan notifikasi pesan ya. Kamu bisa pilih di situ maksimal kalau nggak salah bisa ada 6 atau 7 aplikasi ya. Kita masuk ke pengaturan berikutnya. Di situ ada email pemberitahuan malfungsi. Apabila terjadi malfungsi nanti akan mengirimkan email ke alamat email. Kemudian di sini ada unit. Kamu bisa pilih satuan yang digunakan, kilometer per liter atau liter per 100 km. Juga di bagian suhu ada Celsius atau ada Fahrenheit. Kamu bisa pilih mana yang nyamannya aja. Kemudian di sini ada di bagian pemasangan ya. Pemasangan ini apabila kita menghubungkan aplikasi Y-Connect kita ini ke unit sepeda motor yang baru ya. Jadi nantinya data yang lama akan terhapus. Kemudian di sini ada koneksi latar belakang otomatis. Nah, di sini jika bila kita hidupkan nanti aplikasi ini akan terus berjalan. Kita tidak usah membuka bolak-balik setiap mau naik motornya, nanti dia akan terkoneksi otomatis. Tapi di sini minusnya itu akan cukup menguras baterai ya, karena standby selalu Bluetooth, internet, kemudian lokasi ya, cukup menguras baterai. Jadi menurut saya itu bagus di nonaktifkan aja. Kamu bisa hidupkan secara manual, nggak repot juga kan. Nah, di sini kemudian ada fitur yang nggak kalah pentingnya. Di sini kita bisa mengupdate jarak tempuh ya. Kamu bisa lihat di Yamaha 5G saya itu ada 856 km, tapi di aplikasi saya masih 854. Saya akan update ke 856. Gampang sekali caranya, kamu bisa ikut di caranya di layar. Kamu tinggal klik yang bagian pensil itu, karena nanti bisa sewaktu-waktu antara kilometer 5G dengan di Y-Connect itu bisa selisih ya. Kemudian di sini ada pemberitahuan atau jarak tempuh kapan kita akan mengganti oli. Di situ ada jaraknya seberapa kilometer lagi ataupun berapa waktu lagi. Kemudian di situ ada pemberitahuan baterai aki dalam keadaan bagus. Oke, jadi itu dia rekan-rekan pembahasan lengkap dari fitur-fitur aplikasi Y-Connect ini. Buat kamu yang belum mengerti gimana cara hubungkannya ke Yamaha kamu bisa cek playlist, itu sudah ada saya buat videonya di konten lalu. Kemudian saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Buat kamu yang ada pertanyaan tentang aplikasi ini, kamu bisa lemparkan aja di kolom komentar, nanti akan saya bakal jawab. Jangan lupa juga tetap support Papio Channel dengan cara klik like, share, and subscribe. Saya undur diri dulu. Akhir kata saya ucapkan stay healthy, stay safe, stay tune on Papio Channel.